Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa hadir di dalam rangka pelaksanaan pelatihan pembuatan pupuk organik di Desa Mangunarjo. Jadi yang pertama saya sampaikan yang terhormat Bapak Sekdes, kemudian seluruh perangkat, kemudian juga Bajar sebagai BOPT dan Bapak-Bapak kelompok tani anggota. Tentunya marilah kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT karena selimpahan rahmat serta hidayahnya pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Bapak sekalian, sebenarnya kami dari Tanda ingin menyampaikan yang pertama bahwa kegiatan pada hari ini memang seperti yang disampaikan Bapak Sekdes sangat pas. Jadi memang pada awalnya Pak, jadi ada beberapa kendala di lapangan, mungkin kita sudah terlalu banyak jadi menggunakan bahan-bahan yang bersifat kimia. Mungkin kalau dulu kita bisa pupuk sampai 8 kuintal, 1 ton per hektar karena itu pupuk mudah saat itu. Sekarang kita sudah mulai kesulitan, sehingga harus ada alternatif lain, yaitu salah satunya adalah kita harus berupaya untuk mengembalikan dan membenahi agar tanah kita itu menjadi pulih dan subur kembali. Karena ada beberapa pakar mengatakan bahwa tanah di kita di Kabupaten Ngawi terutama ini sudah mengalami satu degradasi, artinya bahwa di situ mungkin ada yang mengatakan tanah sudah sakit, kemudian tanah sudah tidak subur lagi dan sebagainya dan sebagainya. Ini penyebabnya adalah salah satunya adalah terlalu banyak menggunakan zat kimia. Pupuk yang berlebihan, kemudian pestisida berlebihan sedang mengakibatkan seperti itu. Nah di dalam tanah sendiri itu sebenarnya ada unsur Pak, yang ada di dalam tanah yang kadang-kadang kita abaikan sebelum bercocok tanam. Minimal yang pertama di dalam tanah itu ada unsur mineral, ada unsur air, ada unsur udara, dan ada unsur bahan organik. Dari keempat unsur ini, bahan organik kita itu paling kecil. Di dalam kegiatan pertanian minimal bahan organik itu harus ada 5% dari beberapa unsur tadi. Tapi kemarin sejak dulu pada waktu Bapak Bupati yang sebelum Pak Moni itu pernah mengirim sampel tanah, salah satu perguruan di Jawa Tengah itu kita sebenarnya butuh 5% di tanah kita. Ternyata di situ ada 2%. Nah, untuk mencapai kelima perlu ada tambah 3%. Nah ini dari hasil penelitian itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembalikan secara normal untuk ke 5%. Nah, kendala seperti ini makanya kita harus pacu dengan kegiatan-kegiatan pertanian yang mengarah ke situ, ke organik. Jadi secara tidak sadar sebenarnya kita tuh sudah melaksanakan Pak. Contohnya, pada waktu kita dulu waktu panen dengan erek itu juga habis, jerami kita keluarkan. Itu sudah nggak akan kembali. Tapi setelah ada dos kita potong atas, jerami kita kembalikan. Itu secara tidak sadar sudah mengembalikan, dan mengembalikan. Apalagi sekarang sudah banyak kopi, semuanya masuk ke situ. Hanya sekarang kesadaran kita mau nggak itu kita biarkan untuk digiris lagi, dikembalikan ke tanah. Tapi kadang-kadang masih repot, dibakar Pak, karena mulai sulit untuk ikut dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kesadaran itu yang utama. Maka itu ketika kembalikan. Hasilnya apa? Lambat laun kalau tanah itu kembalikan minimal hewan-hewan yang ada di tanah, makhluk-makhluk halus yang ada di Jakarta itu mulai muncul lagi. Ada yang namanya jasad ternik, kemudian ada yang namanya cacing, ada yang namanya belut. Sekarang itu sudah tren banyak di mana-mana orang cari belut. Karena unsur organik sudah ada. Itu dari kita sebenarnya. Fungsi dari cacing, dari belut itu terhadap itu tadi unsur oksigennya di tanah. Karena tanah membutuhkan oksigen itu apa itu? Cacing itu membuat lubang. Ini kuliah istilah ilmiah itu kapiler dalam tanah. Belut membuat lubang. Dengan adanya lubang, oksigen akan masuk. Akan masuk. Oksigen ini akan diserap oleh akar tanaman. Ini yang membuat tanaman jadi sehat. Kan kita tidak sadar.
Coba kalau misalnya belum tidak ada cacing, tidak ada, nggak ada yang buat lubang, Pak. Air tidak terserap. Justru kalau air tidak terserap, hanya ada di dalam tanah, tidak terserap ke dalam, akan muncul satu masalah, suatu contoh asam. Itu. Makanya di sini proses ini. Makanya mari kita kembalikan bahan-bahan yang ada di lahan kita, yang tidak digunakan untuk makanan ternak, kita kembalikan saja. Jangan khawatir, nanti lama-kelamaan seperti yang saya Pak Sari tadi dapat pengalaman, jadi akan muncul. Memang perlu waktu, Pak, perlu istilah kesabaran. Jadi sekarang ini kalau matur ke sawah pagi ini, karena baca dia sendiri, saya juga selalu gunakan. Kalau itu kereta pedus itu memang, Pak, dari tetangga kita ambil, dari sana kita ambilkan saja. Matur itu sekarang sudah banyak belum? Sudah banyak. Itu membantu kita. Cuma kendalanya saya nyetrum itu saya oke, jadi akhirnya kembali lagi ke sana. Jadi itu perlu satu kerjasama dan semua ini harus mempunyai satu tanggung jawab yang besar. Itu masalah-masalah itu. Sehingga organik nanti tidak kita terbatas pada pelatihan nanti tidak, tapi nanti saya mohon dari 12 kelompok nanti bisa mengembangkan sesuai dengan kreativitas masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang punya kotoran nanti kita buat sebagai pupuk padannya, yang punya tanaman nanti akan kita buat pestisida nabatinya, kemudian juga pupuk organikanya dan sebagainya. Ini kegiatan yang depan nanti akan yang kita tindak lanjuti, secara kesana seperti itu. Nanti sehingga kalau itu betul-betul kita sudah main ke sana, minimal tanahnya sehat, produksi yang dihasilkan sehat, yang makan pun akan ikut. Kita tidak perlu pergi ke Widodo, tidak perlu pergi ke karena bahan itu sehat semua. Kita tinggal nunggu fisik aja sudah. Ini yang ke depan seperti itu, Pak. Memang efek positifnya sangat luar biasa. Saya ayo bareng-bareng bersama-sama. Kita tidak pemerintah tapi mengajak ayo bersama-sama. Saya di rumah juga melaksanakan. Jadi nanti pulang juga mulai punya pemikiran untuk ke arah ke situ. Karena tadi itu saya sampaikan itu hanya kecil aja, Pak. Kalau diulas nggak selesai satu hari. Jadi itu. Kemudian dari kegiatan-kegiatan ini tentunya pasti ini kan sifatnya masih Pak, kecil Pak. Nanti pemain dengan nanti setelah ini nanti saya tolong bisa untuk dikembangkan di rumah masing-masing lewat kelompoknya, syukur tim, itu nanti ke sana. Kemudian juga selalu nanti hasilnya nanti bisa diamati di lapangan. Memang saya tidak harus begitu secara organik besok langsung kelihatan saja, tidak, harus pelan, harus sabar. Itu yang penting karena ini fungsinya adalah untuk membenahi tanah dulu. Itu karena nanti kalau sudah tanah sehat, unsur-unsur terpenuhi baik mineral, airnya, kemudian oksigen itu nanti yang namanya yang namanya hama dan penyakit itu akan berkurang. Tetap ada akan berkurang karena itu makhluk, Pak. Sehingga sebenarnya kalau zaman dulu, ini saya perlihatkan zaman dulu, Pak, masih iklim normal itu sebenarnya di dalam 1 tahun itu ada kegiatan munculnya hama. Kapan bulan aman, kapan bulan waspada, kapan bulan bahaya. Itu dulu ada. Itu karena iklim masih bisa dikondisikan. Lek wayar itu ya dia wayar itu ya rendah. Nah, sekarang kan tidak. Nah, ini kalau dulu itu sebenarnya kalau kita lihat pada bulan Oktober November itu lampu kuning. Hati-hati. Kemudian nanti pada bulan pertengahan November sampai Desember itu lampu hijau, ini aman pada saat itu. Jadi aman ini artinya bahwa semua kehidupan yang dengan alam itu akan kecil dari gangguan penyakit. Kemudian nanti pada bulan Januari mulai kita harus hati-hati lagi. Kemudian yang paling bahaya adalah Februari Maret. Ini muncul dari sehari hama dan penyakit. Itu seperti itu. Kalau ini betul-betul kita bisa niteni itu nanti kita akan cari selahnya, bukan kita menanam, tapi cari selahnya. Iso dalam posisi merah, awal wis mendekati panen. Nah gitu loh, Sekarang tanaman umur berapa sekarang di sini? 40. Berarti kalau nanti sekitar 40 kalau dipanen 95 sekitar agak 50 sampai 60 hari. Berarti 2 bulan. Ini bulannya Desember, Januari, Februari, pas panen, pas merah. Nah, itu perhitungan seperti itu, Pak. Jadi awal dewi jangan memaksakan nanam pada saat bulan-bulan yang merah. Itu sampai kemudian April Mei juga kuning lagi. Kemudian pada Juni Juli
hijau. Kemudian Agustus kuning, September merah. Nah, September lagi diusahakan untuk sebenarnya bisa panen kan begitu. Ya. Itu kalau iklimnya pas, aku yakin kita akan bisa mengendalikan seperti itu. Ya. Itu hanya ini dulu Pak, dulu dari saat ya tahun 80-an lah waktu kita masih belajar di sekolah itu seperti itu. Ternyata serat bakteri betul. Nah itu, ya. Jadi mungkin seperti jenengan tanam deli juga seperti itu. Ojo langsung tanam deli pada bulan-bulan Juli ke atas gitu, pasti hancur. Nah makanya mendekati aja lah. Mungkin baik pertengahan sampai akhir. Ini tadi gunakan. Mungkin sementara untuk bapak sekalian nanti kalau ada pertanyaan monggo silakan. Tapi kalau tidak ada nanti langsung disampaikan baca untuk praktek ini. Dan apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.